wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir hari ini ya. Iya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wayan Andriani. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan melakukan atau memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang penyakit ISPA. Nah, untuk sebelum saya mulai, apakah sebelumnya ibu sudah mengetahui atau mendengar tentang penyakit ISPA? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, di sini saya langsung saja akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit ISPA. Nah, untuk penyakit ISPA ini adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut, ya. Nah, untuk ISPA ini adalah infeksi akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang berlangsung kurang lebih dari 14 hari. Untuk ISPA mengenai struktur saluran di atas lari, tetapi kebanyakan penyakit ini mengenai bagian di saluran atas dan bawah secara stimulan atau berurutan. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, di sini untuk ISPA ada faktor penyebabnya. Di sini ada beberapa faktor penyebabnya. Untuk umumnya di sini faktor penyebab di sini tuh disebabkan oleh kuman atau bakteri dan virus. Itu faktor umumnya ya. Untuk faktor yang lain di sini ada faktor lingkungan, ada faktornya dari merokok, daya tahan tubuhnya lemah, terus ada gaya hidup tidak sehat, dan ada juga rumah yang kurang bersih. Nah, untuk faktor lingkungan seperti apa contohnya? Di sini ada pencemaran udara atau polusi. Terus ada juga kurangnya dari sirkulasi atau ventilasi dalam rumah yang kurang baik ya. Ada juga untuk gaya hidup yang tidak sehat itu seperti apa? Nah, itu seperti kita kurangnya berolahraga ya. Itu juga bisa menimbulkan daya tubuh kita tuh menjadi lemah seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tanda dan gejalanya. Untuk tanda dan gejalanya di sini ada batuk. Nah, batuknya itu seperti ada batuk kering, ada batuk disertai dahak. Ada juga pilek. Nah, pilek itu sampai beringus gitu ya, dan ingusnya itu berbentuk cair seperti itu. Ada juga demam. Demamnya yang dikatakan demam itu sampai 39 derajat, itu panas ya. Ada juga kehilangan nafsu makan, lalu bersin, tubuh terasa sakit atau letih lesu ya. Selanjutnya ya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahannya untuk ISPA ya. Untuk pencegahannya di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu mencuci tangan secara teratur. Nah, kita itu mencuci tangan baik sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan aktivitas. Untuk mencuci tangan ini, kita mencuci tangan secara teratur setelah beraktivitas maupun sebelum aktivitas di tempat umum maupun di rumah, agar terhindar dari datangnya bakteri atau virus yang akan menimbulkan pada penyakit ISPA. Yang kedua, kita harus menjaga status gizi makanan gitu ya. Itu sebenarnya bisa juga menjaga atau mencegah atau menghindari dari penyakit, terutama itu pada penyakit ISPA. Misalnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna, kita makan sayur, minum susu. Nah, jadi kita nggak makan makanan yang siap saji, yang makanan yang instan gitu ya. Itu karena kenapa kita harus makanan yang bergizi? Karena tubuh yang sehat
maka kekebalan tubuh kita akan semakin meningkat sehingga dapat mencegah virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya pencegahannya itu ada melakukan imunisasi, terutama kepada anak ya. Ibu-ibu yang punya anak di sini harus imunisasinya benar-benar dilakukan ya. Karena itu diperlukan baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Imunisasi dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh kita supaya tidak mudah terserang berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Selanjutnya di sini ada perawatannya. Itu perawatannya itu bisa kita lakukan di rumah. Jadi ini bisa Ibu lakukan karena perawatannya itu tidak terlalu rumit ya. Yang pertama ada istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam 24 jam itu kita membutuhkan waktu tidur yang baik itu 7 sampai 8 jam ya. Yang kedua ada mengatasi demam. Jika terjadi demam kita langsung atasi dengan kompres hangat atau memberikan obat yaitu paracetamol ya. Yang ketiga yaitu kita minum air putih yang banyak karena lebih banyak kita minum air putih itu akan membantu mengencerkan dahak. Terus ada juga bisa juga kekurangan cairan akan menambah penyakit kita itu menjadi lebih parah. Ya. Terus untuk selanjutnya perawatannya di sini jika terjadi pilek itu langsung bersihkan hidung dengan sapu tangan atau itu sapu tangan yang bersih ataupun bisa juga dilakukan pakai tisu. Ini berguna untuk mempercepat kesembuhan dan menghindari dari komplikasi yang lebih parah, penyakit-penyakit yang timbul pada kita. Nah, ini sekian dari saya mengenai penyakit ISPA. Dari sejauh ini apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup jelas? Sudah jelas Bu. Sudah cukup jelas ya. Nah, jadi itulah jika memang dari keluarganya jika ada yang menderita atau terkena gejala-gejala tersebut seperti ini, segera dilakukan untuk perawatannya bisa dilakukan yang saya berikan tadi ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendidikan kesehatan ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, bisa diterapkan di rumah maupun bisa di luar. Saya harap ini bisa dilakukan di mana aja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.